Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Doni Yusra dapat kembali hadir menyapa Anda dalam program Rumah Demokrasi, sebuah program yang sengaja kami hadirkan dalam rangka menyambut Pesta Demokrasi 2024 dan berkaitan dengan salah satu hal yang menjadi salah satu isu yang hangat di dalam setiap pembahasan pemilu, itu adalah berkaitan dengan politik dinasti. Dan untuk membahas hal tersebut telah hadir di studio TVRI Jambi dua narasumber yang nanti juga akan berdialog, berdiskusi bersama kita. Yang pertama kami telah hadirkan pengamat politik yang tentu tidak asing lagi, Bang Desi Arianto. Assalamualaikum, selamat sore Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik, sehat and happy selalu. Dan harus happy dan sehat selalu. Yoi. Pemirsa, telah kami hadirkan juga di studio TVRI Jambi akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Jambi, Bang Bustanuddin. Assalamualaikum, sore Bang Bus. Waalaikumsalam, selamat sore Pak Doni. Apa kabar? Alhamdulillah, Cerah, baik ya. selalu cerah. Pemirsa, selama 60 menit ke depan kita akan berdialog dan berdiskusi berkaitan dengan politik dinasti, khususnya dalam menuju pemilu 2024. Baik, saya ke Bang Desi dulu nih. Bang, secara politik Bang, Siap. isu ini bukan dibilang isu baru enggak sih? Isu baru enggak? Bahwa bisa dibilang setiap pemilu muncul terus, dan dibicara praktiknya bisa kita lihat ya, sekalipun tidak diterjemahkan sebagai dinasti sebenarnya. Sebenarnya kalau secara politik itu memaknai politik dinasti itu seperti apa, Bang? Ya, politik dinasti itu sebuah praktek sebenarnya, sebuah praktek usaha bagaimana kekuasaan itu terus dipegang. Oke. Dan terus diteruskan. Teruskan. Nah, teruskan itu dalam konteks hal ini adalah biologis kali ya, keturunan. Iya. Satu tingkat di bawahnya bisa anaknya, mungkin ke samping ponakannya, atau mungkin yang ke atas paman atau orang tuanya. Dan itu praktik itu memang ada. Karena memang secara prakteknya berkuasa itu kan memang enak kayaknya. Makanya kekuasaan itu harus dipertahankan. Sepertinya begitu Ya, Bang. sepertinya begitu. Makanya bagaimana kekuasaannya nggak lari ke orang lain. Dan muncullah praktek dinasti tadi. Dan ini kan sebenarnya tidak yang hal yang baru. Karena kita dulu pernah menganut sistem kerajaan, bahwa kekuasaan itu diteruskan melalui garis keturunan. Ya. Dan mungkin itu kembali diadopsi dengan sistem demokrasi kita yang terbaru. Dia meneruskan kekuasaannya melalui dinastinya atau keturunannya, tetapi melalui sistem pemilihan langsung. Kalau dulu kan tidak. Jadi sebenarnya sudah ada bertransformasi, mengakomodir fenomena yang berkembang dengan sistem demokrasi yang ada, tetapi dinastinya tetap dipertahankan. Nah, ini relate sih dengan salah satu isu yang lagi berkembang di pemilu nih. Walaupun ada yang mengatakan sebenarnya sistemnya udah final sih sebenarnya, tapi kan ini kembali muncul nih masalah kita mau tertutup terbuka. Sebenarnya kalau kita terjemahkan lagi pemilu langsung tidak langsung lah seperti itu. Sebenarnya kalau saat kita bicara politik politik dinasti, sebenarnya yang lebih menumbuh kembang suburkan begitu ya, politik dinasti itu sebenarnya dalam sistem langsung atau tidak langsung menurut Anda? Ya, sebenarnya 2015 Undang-Undang Pilkada pertama 2015 kemarin itu pernah ada larangan. Dilarang satu turunan ke bawahnya. Nah, tapi waktu itu langsung dianulir oleh keputusan Mahkamah Konstitusi. Seingat saya kalau nggak salah. Dan MK membatalkan pasal itu. Karena ada konstitusi kita yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28 kalau nggak salah. Itu menyatakan kita harus tunduk kepada yang membatasi secara pembatasan yang diatur oleh undang-undang. Iya. Nah, ini kan tidak dibatasin. Nah, makanya pasal itu akhirnya hilang dan norma sebenarnya tidak ada yang dilanggar. Tapi secara politik, nah, sah-sah saja atau tidak? Ya sah-sah saja. Tinggal lagi sekarang kita mau menegakkan demokrasi sesuai dengan amanah reformasi, atau kita kepengen demokrasi yang dinasti. Baik. Nah, kalau yang kita kepengen seperti yang amanah oleh reformasi, tentunya ini mengganggu. Karena pada saatnya bisa jadi orang yang punya kompetensi tidak bisa maju karena bukan keluarga, bukan kolega. Atau sebaliknya, orang yang tidak ada kaitannya dengan keluarga, dia nggak bisa maju. Atau yang lebih dahsyat lagi, punya atau tidak punya kompetensi, yang penting keluarga jadi. Penting keluarga jadi. Ya, itu. Baik, coba kita ke Bang Gus. Bang Gus, kalau secara hukum ya, dalam hukum, khususnya hukum tata negara, sebenarnya dalam hukum itu mengenal nggak sih politik dinasti itu? Sebenarnya dalam hukum kan tidak dikenal politik dinasti. Nah, seperti yang disampaikan tadi kan pengaturan tentang
kesempatan setiap warga untuk ikut serta dalam pemerintahan sebenarnya. Kan itu udah diatur di pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar. Kemudian dilanjutkan lagi dengan bagian ke-8 pasal 43 Undang-Undang HAM bahwa ikut serta dalam pemerintahan ini itu adalah hak asasi manusia. Setiap orang itu berhak untuk ikut serta dalam pemerintahan tanpa dibatasi, tanpa terlepas dia anak siapa, kelompok siapa gitu. Nah, tetapi pemilihan langsung seolah-olah artinya membuka peluang untuk itu. Sebenarnya secara hukum ada nggak sesuatu yang ya kalau bicara dalam aspek hukum itu dilanggar begitu? Karena itu kita harus membuat regulasi yang tepat. Contohnya satu ini, kemarin kan beredar bagaimana kita ingin menerapkan pemilu dengan proporsional tertutup. Nah, kalau proporsional tertutup ini benar-benar kita terapkan, maka peluang untuk politik dinasti itu akan lebih mudah. Justru lebih mudah? Iya, karena kan itu berdasarkan nomor urut, bukan berdasarkan suara terbanyak dalam partai. Kan untuk mendapatkan urutan 1, 2, 3 partai itu kan biasanya orang yang mempunyai privilege tertentu gitu ya, dekat dengan artinya sangat berpengaruh dalam hal ini peran dan kebijakan partai. Kebijakan partai, maka regulasi pemilu itu juga sangat berpengaruh. Maka ketika ingin membuka dengan proporsional tertutup itu malah mengarah ke politik dinasti sebenarnya. Karena dengan politik yang sekarang proporsional terbuka ini kan semuanya bersaing secara kompetitif. Ya. Artinya secara hukum Anda ingin mengatakan sebenarnya politik dinasti sah-sah saja. Atau memang Anda ingin mengatakan ya dalam hukum nggak dikenal politik dinasti, semua orang punya hak. Iya. Sepanjang dia punya kompetensi untuk duduk di jabatan tersebut. Kuncinya di situ. Iya. Karena kalau nggak punya kompetensi nanti nepotisme akan terjadi. Ya, tingkat korupsi mungkin akan terjadi karena dengan politik dinasti ini kan penguasaan terhadap sesuatu hal itu lebih mudah. Ya, kita menginginkan arah politik mau kemana dalam satu keluarga tentu lebih mudah dibandingkan bukan keluarga tentunya. Ada opini begini, Bang Bus, mengatakan begini, ini kan pemilu kan pemilihan secara langsung, artinya memang masyarakat memilih secara langsung. Toh misalnya muncul, kita hilangkan dulu frasa dinasti lah misalnya, bahwa memang ternyata yang dipilih oleh masyarakat itu adalah punya garis keturunan lah, ayah, ibu, anak, istri gitu ya, ke bawah dan ke samping gitu. Ada opini yang mengatakan bahwa ya memang karena itulah pilihan masyarakat begitu. Kalau hukum memandangnya? Jadi kompetisinya tadi ya ditentukan oleh suara masyarakat lagi. Kalau dulu masyarakat memilih nih misalnya. Masyarakat memilih. Kalau dulu kan konsepnya kerajaan atau kita sebut dengan patrimonial. Sekarang kan new patrimonial. Artinya apa? Kalau dulu regulasinya dinasti itu tanpa persetujuan rakyat, raja turun ke anaknya, turun lagi, masyarakat mau setuju mau enggak, ya tetap jalan. Dan tidak ada peluang di luar daripada itu untuk duduk itu. Nah, kalau ini kan tidak, masyarakat masih mempunyai peluang untuk menyatakan ketidaksetujuan terhadap calon dari dinasti tertentu tersebut dengan pemilihan tadi. Maka pemilihan umum yang sekarang ini harus dengan regulasi yang tepat dan memberikan kesempatan kepada setiap warga negara berkompetisi secara baik. Terlepas nanti efeknya bisa terjadi, kita kata tanda kutip, kita di sini menggunakan frasa dinasti seperti itu. Iya. Ya itu kan pilihan masyarakat. Sepanjang masyarakat memilih. Artinya kembali kepada masyarakat. Makanya masyarakat harus mempunyai pola pikir yang terbuka untuk melihat calonnya itu seperti apa. Nah, sekarang pemilih, Bang Desi. Pemilih kita termasuk kategori pemilih rasional nggak? Sebelum sampai ke situ. Nah, tadi kan disampaikan tergantung masyarakat yang memilih. Ya, jika dipilih masyarakat ya. Nah, tapi sebelum itu ada yang lebih dahsyat menurut saya. Masyarakat kan dihidangkan pada pilihan. Si A, si B, si C, partai A, partai B, partai C. Itu pilihan yang disediakan. Tapi sebelum masuk kepada hidangan yang dipilihkan tadi, hidangan yang dipilihkan tadi itu kan ada proses di awal nih. Proses masaknya gitu ya. Iya. Nah, jadi kita ambil contoh pilkada misalnya. Untuk bisa orang mencalonkan diri kan dua mekanisme. Melalui partai politik atau melalui perseorangan. Nah, kalau perseorangan mungkin sulit untuk dinasti. Nah, dia memang harus mendapat dukungan dulu sekian persen, baru dia dapat kursi atau tiket untuk pencalonan. Nah, kalau partai kan enggak. Nah, jadi si calon tadi ataupun yang akan dihidangkan kepada pemilih itu menggunakan partai politik sebagai alat. Rakyat tidak akan bisa berbuat banyak kalau yang dipilihkan itu memang misalnya bapaknya ketua partai atau hari ini incumbent, yang dicalonkannya melalui partai tadi, yang dia punya partai, dicalonkan lagi lah anaknya. Sekarang dalam proses pencalonan ke KPU dicalonkanlah anaknya tadi. Ya tetap akan jadi pilihan juga kan. Artinya apakah Anda bermaksud sebenarnya mengatakan ya memang hidangannya hidangan dinasti begitu? Iya, karena
untuk bisa praktek dinasti ini dilaksanakan, partai politik juga punya peran yang penting. Kecuali kalau partainya makan no dinasti misalnya. Oke, artinya internal partai melakukan itu. Iya. Nah, jadi, kalau hari ini Bang, hari ini kita bicara hari ini nih, strategi-strategi itu bisa, bukan strategi lah kita mengatakan, sebenarnya ambisi juga bukan. Artinya jalan politik yang seperti itu hari ini masih ampuh nggak untuk menarik simpati masyarakat kita? Sangat ampuh malah. Karena hari ini kan yang paling penting bagi kekuasaan itu adalah tercapainya kekuasaan itu. Iya. Didudukinya kursi itu, dimilikinya kewenangan itu melalui pemilihan umum atau pemilu atau pilkada. Dan alat yang mendorong ke situ adalah partai politik. Nah, partai politik sangat rentan dan sangat berpeluang besar untuk melakukan itu. Dan partai politik tentu akan melihat tingkat keterpilihan terbesar. Nah, itu akan lihat dari modal kapitalnya, kemudian modal sosialnya, kemudian tingkat elektabilitasnya. Nah, kalau dia sudah dalam lingkaran besar penguasa pada masa itu, kemudian dicalonkan lagi, kan tingkat keterpilihan di periode berikutnya kan akan tinggi juga. Dan itu menjadi ukuran poin terbesar bagi partai politik untuk mengangkat kembali atau menghidangkan kembali kepada masyarakat. Nah, elektabilitas sendiri Bang, sebelum saya ke Bang Gus, elektabilitas kita itu, elektabilitas di mata pemilih kita ini, di pandangan pemilih kita itu berpengaruh nggak? Siapa anak siapa, begitu, siapa istrinya siapa, atau dia suaminya siapa, salah atau satu siapa orang tuanya, begitu. Kita pernah buat riset terkait dengan perilaku pemilih sebenarnya. Ada beberapa indikator kenapa orang mau memilih. Pertama, kesamaan ideologi. Ketika itu yang utama itu. Iya, ideologinya sama, dia cenderung untuk memilih. Kedua, salah satu adalah orang terdekat. Iya, oh saya milih dia karena paman saya milih dia karena om saya milih dia karena keluarga dekat saya. Berarti itu juga bagian. Kemudian yang ketiga, berdasarkan rekrutmen atau kaderisasi atau sebuah proses yang memang digiring untuk itu. Nah, misalnya komunitas. Nah, kita sama-sama komunitas nih, kita ikut untuk kita bantulah mereka untuk memilih. Dan yang paling ngeri kita sebenarnya orang memilih karena adanya duit, adanya money politik. Nah, ada sekitar lebih kurang 4 faktor itu yang membuat akhirnya orang mau memilih. Nah, sekarang kan pendekatan itu ada yang satu dilakukan, ada yang kesemuanya dilakukan, ada yang keempat-empatnya dilakukan. Dengan bahasa ini orang kita satu, kemudian ideologi kita sama nih, sama-sama sedusun misalnya kan, dan kita juga dicalonkan oleh partai I gitu. Kemudian nah inilah sedikit untuk ongkos misalnya. Nah, dan itu menggiring betul, dan itu masih sangat efektif di 2024. Sepertinya masih ya. Saya nggak tahu ini ragu atau memang atau saking yakinnya begitu. Baik, saya ke Bang Bus. Bang Bus, tadi ya menarik tadi ya, di saat ya kita sepakat bahwa itu semua orang punya hak yang sama. Punya hak yang sama, tidak boleh ada pembedaan. Tapi saya tertarik tadi kata Bang Desi. Lalu bagaimana memang dapurnya artinya sudah menentukan kita mau masak apa, resepnya apa gitu ya. Apa artinya bahan-bahannya juga sudah disiapin. Lalu bagaimana dengan publik di luar itu? Artinya bahan-bahan di luar itu untuk masuk. Jadi begini, dinasti ini kan ibaratnya mereka udah punya karpet merah sendiri gitu, nah. Privilege lah gitu ya. Privilege lah. Jangan ditambah dengan regulasi yang mempermudah dinasti itu terbentuk. Maka regulasi pemilih itu harus benar-benar disiapkan agar kompetisi di antara semua calon itu benar-benar positif, seimbang. Udah mereka udah dapat karpet duluan, ibarat perlombaan udah start duluan gitu kan. Regulasinya juga malah mempermudah dinasti. Itu yang jadi permasalahan. Nah, bicara regulasi tadi menarik, ada satu benang merah yang saya tarik dari pandangan Bang Desi tadi. Kalau Bang Desi tadi berpandangan sebenarnya dimulai dari partai politik gitu. Kalau negara nanti tentu kaitannya nanti tadi yang Bang Desi bilang pernah diatur dalam undang-undang, justru berhadapan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Bagaimana jika partai politik membuat sebuah aturan artinya khusus begitu, misalnya ada larangan nih misalnya, misalnya dalam satu dapil atau seperti apalah pengaturan dilarang ada hubungan langsung secara vertikal ke bawah
ataupun horizontal kiri kanan gitu. Secara hukum boleh tidak partai politik membuat aturannya sendiri seperti itu? Kan peraturan internal partai. Ya, di internal partai. Di internal partai tentu kesepakatan pengurus partai itu sendiri mau mengatur seperti apa. Termasuk penentuan nomor urut, siapa nomor urut 1, 2, 3, 4 gitu. Ya. Nah, maka negara di sini posisinya membuat suatu regulasi yang tidak mempermudah dinasti tadi. Nah, saya contohkan. Contohnya tadi kan. Kalau dinasti pasti ketika menentukan nomor urut pasti nomor urut cantik dong. 1, 2, 3 dan seterusnya ke bawah. Pasti nomor atas. Ketika kita menggunakan proporsional tertutup, udah pasti yang nomor 1 akan terpilih. Kalau terpilih partai tersebut. Partainya mendapat kursi. Iya, baru nomor 2, nomor 3. Walaupun yang nomor bunci dapat suara terbanyak tetap nggak lolos dia. Maka dengan regulasi yang baik, regulasi yang mengedepankan kompetisi tadi, maka saya bilang proporsional terbuka itu sudah sangat pas sekarang. Kalau kita rubah lagi ke proporsional tertutup, itu memberikan ruang politik dinasti itu semakin mudah untuk naik. Tapi hari ini masih ada, Bang. Tapi itu belum Anda jawab, kita tahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana karena ruang Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi, sebuah program yang memang sengaja kami hadirkan dalam menyongsong pemilu 2024. Baik, saya ke Bang Desi Arianto. Bang, ada beberapa istilah yang muncul, istilah dapur gitu tadi. Nah, kalau dapurnya itu, ya harapan kita kan memang, satu sisi memang kita tidak bisa artinya membatasi itu kan. Ini kan berbicara hak konstitusional seorang yang mesti dijamin gitu. Ya bahasa Anda tadi ya, kalau secara politik dia dipilih ya mau gimana gitu ya. Tapi ini kan persoalan dapurnya. Mungkin tidak dapur tadi Anda katakan tadi, dalam artian dalam hal ini partai politik akan ke depan bisa mengatur hal sedemikian rupa, Bang. Karena di satu sisi ada yang bilang nih, justru dinasti seperti itu juga memiliki, tadi Anda mengatakan orang-orang tersebut sebenarnya punya juga elektabilitas yang tinggi sebenarnya. Ya, kalau saya sih melihat tujuan partai itu ada di Republik ini apa? Oke. Ada yang menarik pada era pilkada yang sudah beberapa kali. 2005 kita pertama kali pilkada yang secara langsung. Terus sampai sekarang sudah 2002, nanti pilkada lagi ya 2024 ya. Fenomena yang menarik di situ bahwa kepala daerah sudah dipilih secara langsung. Berarti kan sudah ada proses yang berubah dari era lama. Kemudian partai politik sudah ada yang berani menyatakan tanpa mahar. Nah, artinya kan partai politik sudah ada yang mencoba menerobos sebuah proses politik yang di awalnya tidak harus mengeluarkan kos yang besar. Nah, ini kan juga pergeseran nih. Dan saya melihat positifnya bahwa partai politik itu sudah ada yang kepengen bagus, kepengen baik, kepengen ideal. Nah, itu. Sekarang ketika muncul pertanyaan, apakah partai politik bisa melakukan regulasi atau perbuatan seperti itu? Ya bisa saja. Makanya jawabannya lah tergantung dari partai politik itu hadir di Republik Indonesia ini untuk apa. Karena salah satu pilar demokrasi kan partai politik nih. Dan alat untuk bisa masuk kepada zona pemilihan itu, pencalonan itu adalah salah satunya melalui partai politik. Dan yang paling dahsyat lagi, pencalonan presiden itu melalui partai politik. Kepala daerah itu ada dua pilihan, partai politik dan perseorangan. Nah, artinya di sini partai politik punya peran yang luar biasa penting. Luar biasa penting. Kalau nggak masuk partai atau nggak dicalonkan oleh partai, nggak bisa calon presiden muncul. Nah, nggak masuk partai, calon kepala daerah bisa muncul, tapi harus melalui jalur independen. Dan itu luar biasa berat juga. Nah, partai politik punya peranan yang luar biasa penting. Nah, balik-baliknya lagi, ya tujuan partai itu hadir apa? Dan kita harus mendorong partai itu pada kondisi ideal. Caranya itu balik lagi kepada masyarakat. Yang takutnya kita ini, fenomena kita melakukan pemilihan ini udah yang ke berapa ya? Ke 17 ya kali ya. 17 kali melakukan pemilu dari tahun 79 pertama kali, terus bergulir. Sebenarnya untuk tingkat pemilih kita itu sudah cerdas dalam melaksanakan hak pilihnya. Walaupun ada kategori cerdasnya apa dulu nih, Bang? Ya,
setiap kali pemilu dilahirkan pemimpin yang sudah berdasarkan sah, dilegalkan, diikuti kepemimpinannya, dan akhir masa jabatan bahkan ada yang 2 periode. Atau jika kita memberi definisi lain nih misalnya terkait pemilih cerdas adalah pemilih yang artinya memilih memang karena visi dan misinya. Ya, ukuran saya sementara, dia pernah ukuran cerdas sementara yang saya gunakan ini, dia bisa menggunakan hak pilihnya. Secara konstitusional. Karena hak yang paling hakiki di manusia di Indonesia ini dalam konteks demokrasi adalah menggunakan hak pilihnya. Ya, itu dulu nih. Ya, itu dulu. Artinya bicara penggunaan hak pilih. Ya. Dan itu digunakan dalam setiap kali agenda pemilu, baik pilkada ataupun pemilihan umum secara langsung. Ya, karena itu sepertinya grafiknya meningkat gitu ya. Grafiknya meningkat. Kemudian sistem kita kan cukup dinamis nih. Dulu coblos, terus sempat lagi contreng. Coblos lagi. Semuanya diikuti oleh masyarakat. Dan tingkat partisipasi pemilih lebih tinggi ketimbang yang nggak milih. Artinya itu menunjukkan sebenarnya salah satu indikator bahwa masyarakat kita sudah bisa menggunakan hak pilihnya secara benar. Kemudian terkait dengan hasil dari agenda pemilihan itu, ini kan relatif juga. Balik-balik tadi, karena yang dihidangkan dalam surat suara itu sudah dimasak dulu di dapur. Itulah salah satu sistem politik kita yang ketergantungan dengan partai politik, dan partai politik adalah salah satu alat untuk mencapai kekuasaan, mendominasi itu. Karena rakyat sendiri juga nggak bisa berbuat banyak. Kandidat banyak, yang punya potensi banyak, yang pilihan rakyat banyak, tetapi tidak dihidangkan. Yang dihidangkan cuma ada, misalnya bayangkan pemilihan presiden dan wakil presiden 2 pasang, men. Dari jutaan manusia di Indonesia, kemudian dari sekian banyak partai politik. Nah, ditambah lagi dengan sebenarnya itu positif atau negatif? Artinya bukan, ada yang mengatakan ini artinya terjadi konsolidasi dengan baik tuh. Iya, satu sisi seperti itu. Nah, belum lagi ada pembatasan presidensial threshold. Karena dengan hadirnya pembatasan itu kan memudahkan nih bagi partai politik untuk menyaring. Ini sebenarnya alat saring nih. Kalau alat saringnya kerap, itu banyak yang tersaring. Kalau alat saringnya longgar, ya jatuh. Paling yang gede-gede aja yang kesaring kan. Nah, tinggal lagi balik-balik ke tujuan demokrasi kita. Kalau saya melihat sistem politik kita yang secara langsung itu udah oke. Sistem penjaringan calon kepala daerah, calon presiden melalui partai politik dikatakan oke, susah juga. Karena hari ini itu satu-satunya sistem yang kita pakai. Minimal itu yang kita jalankan hari ini. Dan kita sepakati. Dan buktinya masyarakat menerima, menjalankan. Dan kita sekarang sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk pemilu 2024. Yang kita juga tahu mekanismenya nggak jauh dengan pemilu 2019 yang lalu. Ya, baik. Saya ke Bang Bus lagi. Bang, memungkinkan tidak misalnya ada wacana gitu ya. Karena misalnya ya memang lagi-lagi kalau saya pinjam istilah Bang Desi tadi, urusan dapur mendapur ini Bang ya. Kalau masak di dapurnya itu ada partisipasi masyarakat. Selama ini kan Anda melihat nggak ada partisipasi masyarakat? Menurut Anda partisipasi masyarakat sudah hadir tidak di saat ini digodok di partai politik? Atau hanya masyarakat di sini berposisi sebagai, bisa kita katakan, objek survei lah seperti itu, hanya untuk melihat elektabilitas saja, tapi tidak melihat pada selera masyarakat yang seperti apa? Ya, maka tadi yang pertama harus kita lihat kan regulasinya tadi. Nah, regulasi pemilu itu memang yang membuatnya kan legislatif, DPR. Nah, ketika pembentukan tuh memang ada konsultasi publik. Cuma sejauh mana konsultasi publik itu berjalan ketika pembentukan aturan berkaitan dengan pemilu. Artinya masyarakat berpartisipasi dan aturannya ada, tetapi apakah dijalankan dengan benar atau tidak? Iya, atau hanya sekedar formalitas saja atau bagaimana? Nah, itu yang harus diperhatikan. Maka seperti yang saya bilang tadi, kalau regulasinya pas, tentu kompetisi di antar dinasti dan non-dinasti itu kan akan berjalan dengan baik, walaupun dikatakan seimbang susah, gitu kan? Karena kalau dinasti ini kan dia sudah punya popularitas sendiri, anaknya siapa, kelompok siapa, keluarga siapa. Walaupun secara hukum tadi kita catat sah-sah saja. Sah saja, karena nggak ada larangan, dan itu setiap orang punya hak yang sama untuk ikut serta dalam pemerintahan dan menyelenggarakan dan memajukan negara kita ini. Jadi nggak ada larangan. Oh, itu nggak boleh dinasti, itu nggak ada. Nah, tapi kalau jika pertanyaannya sedikit lebih khusus gitu Bang, sebenarnya politik dinasti, kita hari ini menggunakan terminologi dinasti ya. Politik dinasti itu lebih kepada sebenarnya adalah upaya kita mengatakan konstitusional pasti, karena dia nggak ada yang dilanggar. Nggak ada yang dilanggar. Apakah di sini lebih kepada sebenarnya adalah
upaya untuk melanggengkan kekuasaan atau sebenarnya memang ada upaya untuk selalu melayani masyarakat? Kalau Anda melihat dominannya di mana sebenarnya? Ya, dominannya kalau kita perhatikan ya untuk melanggengkan kekuasaan. Karena tujuan politik salah satu kan untuk kekuasaan. Apapun itu ya? Iya, apapun itu. Jadi inti dari politik itu sendiri kekuasaan kok. Itu udah disampaikan oleh Peter Merkel, ini pakar politik dari Jerman. Jadi memang udah kondisinya seperti itu. Bahwa di saat bicara politik kita bicara kekuasaan, suatu hal yang pasti. Suatu hal yang pasti dan wajar. Makanya tadi secara etika, ketika dinasti itu kan menyodorkan calonnya wajar nggak yang disodorkan? Punya kapasitas nggak? Punya kompetensi nggak? Jangan hanya menempatkan nama saja, tapi nggak punya kompetensi. Hari ini, Anda melihatnya? Hari ini kebanyakan saya lihat banyak yang mendompleng istilahnya ya popularitas dinastinya yang di atas. Ada beberapa yang punya kompetensi ada, tapi kebanyakan yang saya lihat ya itu popularitas yang di atasnya yang digunakan, yang dimanfaatkan. Nah, ada juga pandangan seperti ini, Bang. Oke, di saat kita berbicara bahwa siapapun punya hak untuk dipilih, ya begitu ya. Betul. Tapi di sisi lain kan ada juga hak warga negara untuk dipimpin. Begitu, ada hak untuk mendapatkan pemimpin juga yang kompeten, yang baik. Nah, satu sisi kan satu sisi kita berbicara hak untuk dipilih, kita memilih hak konstitusional. Tapi bagaimana dengan hak masyarakat atas pelayanan publik, atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang akhirnya juga akan bisa berkemungkinan berpotensi terabaikan seperti itu. Maka ini peran calon yang bukan dinasti tadi. Bagaimana dia mempromosikan diri bahwa dia calon yang kapabel, yang layak dipilih oleh masyarakat. Yang kedua, pemilih juga harus bisa menilai dan melihat siapa calon yang tepat yang mampu untuk duduk di pemerintahan tersebut. Nah, kalau kacamata politik kata Bang Desi sudah cerdas, pemilih kita sudah tergolong pemilih cerdas. Ya. Kalau dalam kacamata hukum, kalau istilah Bang Desi tadi maknai cerdas ya udah simpel aja lah. Ya. Bisa menggunakan hak pilihnya digunakan, berarti kita sudah termasuk dalam pemilih cerdas. Nah, kalau sekarang kita tinggalkan terminologi cerdas lagi, pemilih rasional atau irasional? Kebanyakan sekarang pemilihnya memilih itu tahu siapa yang dipilih dulu, kenal apa enggak. Oh, bicara tadi ya, ada kesamaan ideologi, kesamaan apa ya, gitu. Karena makanya banyak sekarang misalnya calon legislatif itu diambil artis gitu ya. Kan masyarakat kenal. Kalau calon di luar dinasti yang sudah sering sekali dipromosikan atau artis yang sering tampil di televisi, dengan calon yang tidak kenal sama sekali dan ditambah lagi promosi dirinya nggak maksimal. Tentu masyarakat lebih memilih rasional yang udahlah yang kelihatan ini, yang kenal ini udah coblos ini aja gitu. Kalau bicara rasionalitas misalnya ini karena program ini ditawarkan ini bagus nih sesuai dengan masyarakat dan ini masuk akal begitu. Sudah sampai sejauh itu masyarakat pemilih kita? Beberapa iya, tapi beberapa informasi yang saya lihat ya kebanyakan juga ada yang kita dapat apa gitu kan. Karena bicara politik kadang-kadang sering terjadi ketika duduk di atas lupa yang ada di bawah. Nah, itu yang kita takutkan. Nah, itu yang sering meme-meme yang muncul di masyarakat bawah. Ya. Ketika pemilihan memperlihatkan kompetensi yang bagus gitu ya. Ketika udah dicoblos duduk di pemerintahan lupa sama yang di bawah. Itu yang kadang-kadang yang jadi pertimbangan masyarakat. Ya udah, saya ambil aja apa yang dapat sekarang. Ya. Memilih yang tersedia seperti itu. Baik, saya ke Bang Desi. Bang Desi, ini agak berat sih, Bang. Baik, dalam beberapa kasus, Bang ya, dalam beberapa kasus kita lihat juga di Indonesia ya. Sebenarnya dampak, saya tidak tahu ya dampak atau seperti apa ya. Dalam beberapa kasus kita sebutkan di beberapa daerah lah misalnya, itu tidak sedikit kasus yang saya tidak tahu bagaimana nanti Anda menafsirkannya. Apakah misalnya terjadi tindak pidana korupsi dan sebagainya? Di beberapa tempat itu memang di sana terjadi politik dinasti, Bang. Ada nggak kaitan itu sebenarnya dengan politik dinasti itu? Tapi sebelum Anda jawab, kita tahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi, sebuah program memang sengaja kami hadirkan untuk menyongsong pemilu 2024. Dan seperti biasa pada sesi ketiga ini kami mengundang Anda untuk berpartisipasi bersama kami melalui line telepon 66385 dan 0741666385. Kita sapa dulu. Langsung ada penelpon. Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Halo. Halo.
Halo, Assalamualaikum. Selamat sore Bung Doni. Selamat sore Pak Yudi. Apa kabar Pak Yudi? Alhamdulillah panas. Sepanas isu politik ya. Dan politik kita tidak panas. Mudah-mudahan. Silakan Pak Yudi. Ya kalau hati dingin kan enggak apa-apa hari panas. Silakan Pak Yudi. Jadi saya menyapa dulu yang terhormat Bung Desi, sahabat saya, mantan Ketua KPU Provinsi Jambi, pengamat politik, pengamat publik, ya banyak dia nih. Gelarnya banyak. Ini memang pengalaman dia. Siapa? Yang kedua ada dari akademisi Bung Bustanuddin ya, SA, Longlo Master yang saya hormati. Jadi berdasarkan catatan saya, Oke. memang dulu undang-undang dinasti ini mau dibuat. Saya tidak tahu di zamannya lupa atau apa, SPI atau siapa. Tapi tidak jadi. Yang buatnya juga banyak dinasti kan. Jadi tidak bisa. Jadi kalau tidak ada aturannya sampai hari ini, apalagi tadi Pak Longlo Master tadi, Pak Sanudin katakan cara hukum itu memang tidak ada, ya berarti boleh. Ya. Boleh-boleh saja. Ya kan? Nah, di sini saya ingin mengatakan bahwa politik dinasti ini adalah masyarakat harus tahu adalah ini pelanggaran politik. Jadi dia sudah melanggar etika politik. Jadi hukumnya tidak kena, tapi pelanggaran etika politik yang kena. Kalau dia pejabatnya itu melanggar kode etik. Kalau caleg ya calegnya melanggar kode etik. Oke. Jadi itu yang perlu masyarakat cerdas mengetahui. Selanjutnya ya dalam praktek ya sudah terjadi dari dulu sampai sekarang kan. Ya. Politik dinasti ini tadi sudah dijelaskan, ada positif negatif, tidak sudah saya ulangi. Yang menjadi pertanyaan itu tolong dijawab Bapak dari pengamat ini, dari akademisi ya. Ya. Dan Bung Desi, bagaimana dinasti politik ini hubungan dengan azas kita yang kita dengung-dengungkan ini demokrasi. Nah, kena nyambung tuh. Ini kan bukan azas dinasti politik itu. Tidak jelas. Tapi kok kita punya azas yang jelas, demokrasi tidak jalan berarti. Baik. Jadi ini kecerdasan memilih. Jadi kecerdasan memilih untuk masyarakat itu saya menghimbau. Jadi masyarakat harapannya mulai hari ini sampai 2024, kalau ada orang yang dinasti, itu dihukum dia. Hukumannya apa? Jangan dipilih. Kalau gubernur jangan dicucuk dia. Jangan dicoblos. Sederhana sebenarnya. Baik. Ya, tapi itu tadi, dinasti ini kan dia segudang uangnya. Gimana? Saya pun tergoda. Iya kan? Baik. Itu pula kelebihan dinasti ini. Iya, Jadi dia ada kunci uang itu. Oke. Itu lemahnya. Nah, macam-macam dinasti ini kan sudah jelas. Ada dinasti keluarga, dia ada ibunya, turun lagi ke bapaknya turun ke ibu, ke anak cucunya. Ya. Nyatanya. Kan itu. Ya. Kan ada aturannya. Ada lagi caleg artis. Nah, itu dinasti juga tuh. Jadi sudah berkeluarga dia dengan Indonesia ini. Baik, dinasti baik. itu. Dan lakukan lagi. Baik, baik. Jadi saya lagi yang terakhir, Ya. saya mewanti-wanti masyarakat seluruh Indonesia harus menantang kecerdasan memilih. Oke. Kalau dianya disogok berarti tidak tertantang masyarakat. Baik, baik. Jadi ingat bahwa masyarakat apabila ada politik dinasti turun menurun, jangan dipilih. Baik, Baik secara akademisi maupun secara bengak-bengaan ya jangan pilih. Baik, baik. Itu saja saya rasa. Baik. Objektivitasnya, nyataannya apa yang saya lihat, saya rasakan Baik. dan saya dengar. Baik, Jadi saya baik. sebagai saksi. Baik. Terima kasih. Mohon maaf dan sehat selalu untuk kita semua. Baik, sama-sama Pak Selamat Yudi. menyongsong demokratisasi depannya lebih baik. Baik. Terima kasih. Amin. Bila topik pada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Tapi kita ke yang tadi, Bang. Bisa kita berbicara, ada nggak kaitan sebenarnya antara kepemimpinan hasil dari demokrasi dinasti tadi, hasil politik dinasti ini, dengan artinya pelayanan publik, pemerintah yang bersih, bebas dari korupsi,
ada tidak pengaruh sebenarnya dari kasus-kasus hukum yang terjadi baik di eksekutif, legislatif, baik di tingkat daerah maupun pusat begitu berkaitan dengan dinasti ini? Ada nggak pengaruhnya? Sangat berbanding lurus itu. Nah, jadi kenapa terjadi penangkapan di sana sini, tangkap tangan, kemudian tangkap KPK, ketangkap kejaksaan. Nah, dan kita yakin betul bahwa APH itu dalam melakukan kerjanya itu nggak mungkin acak, nggak mungkin sembarangan, full data mereka. Dan dalam proses full data itu mengamati, mencermati, menelisik, kemudian mencari semua sumber. Ketika itu udah final, baru dilakukan penangkapan. Artinya juga tidak gegabah. Tidak gegabah. Dan sampai terjadinya penangkapan, ternyata itu sudah terbukti bahwa memang benar-benar bersalah. Nah, tingkat kesalahan yang dilakukan tadi, karena merasa bahwa kekuasaan ada di tangan saya. Relasi saya ada, koneksi saya ada. Wong di sini koneksi saya paman saya, wong di sini koneksi saya om saya misalnya. Ya tentulah mungkin saya merasa gampang lah nanti untuk menyelesaikannya. Dan itu membahayakan. Tetapi di sisi lain, walaupun sedikit, ada dinasti ini yang positif. Masyarakat mengendaki kalau bisa keturunan itu tetap menjadi pemimpin. Karena memang dianggap bagus. Bagus. Ada juga. Nah, artinya kebetulan persentasinya sekarang itu lebih besar yang negatifnya ketimbang yang positifnya. Artinya kita juga tidak menyampingkan ada sih yang positif ada. Makanya balik kepada yang paling dasar, hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang, bahwa setiap orang yang ada di Indonesia ini berhak memilih dan dipilih. Kita tahan dulu, Bang. Kita sapa penelpon kita dulu. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Halo. Halo. Pak Ramadan di Bangko kalau saya tidak salah. Betul sekali, Silakan Pak Ramadan. Selamat sore, Pak Doni. Selamat sore Pak Ramadan. Terima kasih TV Jambi untuk membuka suara rakyat kepada forum terbuka ini. Baik. Politik dinasti itu gejalanya ada dengan diperjuangkannya pemilu tertutup. Jadi itu tanda-tanda itu masyarakat semuanya harus paham itu. Ya. Karena itu gejala dinasti kepemimpinan dan itu membuat masyarakat bodoh untuk memilih. Menurut saya seperti itu. Yang kedua, para pakar ini NPWP yang masih dahulu terjadi itu sekarang masih terjadi, Pak Doni. Nomor piro, wani piro. Nomornya berapa, waninya berapa. Jadi hukum kita dibuat di negeri ini, tapi itu tidak dilaksanakan. Itu merajalela di akar rumput, Pak Doni. Apa yang menegakkan itu? Yang kedua, mohonlah petinggi-petinggi kita ini menggunakan perangkat-perangkat kita yang ada. Adat istiadat, ada majelis ulama, ada para pakar untuk berdakwah di bawah itu. MUI sudah mengatakan sogok menyogok itu neraka. Yang memberi masuk neraka, yang menerima masuk neraka. Kok ini tidak dipahamkan kepada masyarakat? Dan negara membiarkan itu, Pak Doni. Ini kita mau kemana? Ini sudah merajalela terus menerus. Malah di akar rumput ini pemilu adalah pesta untuk mencari keuntungan pribadi, bukan keuntungan negara. Ini berbahaya kalau ini dibiarkan terus. Para pakar, media massa TV menyiarkan ini bahwa net politik uang itu adalah haram. Itu adalah neraka. Jadi yang memberi dan yang menerima hukumnya neraka. Itu fatwa MUI sah itu. Kenapa itu tidak disebarkan lewat media-media, lewat para ulama, lewat tokoh adat dan sebagainya? Nah, ini merajalela di bawah, Pak Doni. Inilah kegagalan negara ini untuk membangun demokrasi yang sebenarnya. Maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan. Saya ke Bang Bus dulu nih. Bang Bus, ada satu tadi dari Pak Yudi menarik ini. Secara konstitusi nggak dilanggar, secara hukum nggak dilanggar. Tapi saat kita berbicara demokrasi yang memberikan di satu sisi kita menginginkan ada pemilu yang bersih, sekalipun dalam prosesnya ya dia proses yang konstitusional, tapi ada sesuatu di balik itu yang sebenarnya samar-samar terjadi sebuah pelanggaran konstitusional juga sebenarnya di sana. Di saat kita comparekan dengan asas pemilu tadi,
Gimana Anda menanggapi itu? Ya secara konstitusional sepakat, kita tidak ada tapi secara samar-samar ada nih sepertinya gitu. Ya karena mereka melihat ada peluang di situ untuk berkuasa lebih lanjut gitu kan. Atau karena memang hukum itu pun sebenarnya produk dari proses politik seperti itu. Iya, karena hukum itu sendiri kan memang proses politik, makanya regulasi yang dibuat pun ya tidak akan lepas dari pengaruh politik. Tapi bagaimana regulasi tentang pemilu ini bisa memberikan dampak yang positif dalam pelaksanaannya. Nah, salah satu tadi yang disampaikan oleh Pak Ramadan tadi ya, yaitu tadi regulasi tentang pemilu yang proporsional terbuka tadi. Kalau proporsional tertutup ya kita memberikan ruang, monggo silakan politik dinasti kan begitu. Makanya di sini kan kalau politik dinasti kan branding kelompok mereka sudah ada dulu karena sudah dipromosikan terlebih dahulu. Oh, ini saya, ini anak saya, ini ponakan saya, kan rata-rata kan udah promosi duluan. Nah, karena itu kita harus membuat aturan yang jelas dan konkret. Regulasinya jangan justru seperti yang saya bilang di awal, memberikan karpet merah, lebih mempermudah untuk praktek dinasti itu dilaksanakan. Nah, dengan proses demokrasi yang seperti itu, masih adakah harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik? Atau misalnya penyampaian aspirasi yang juga tepat sasaran dan efisien, atau tidak lebih daripada menunggu bagaimana kemudian kekuasaan ini dapat kemudian untuk diteruskan kembali dari pemilu ke pemilu seperti itu? Masyarakat itu kan penilai yang baik. Mereka melihat dinasti itu akan dilanjutkan atau tidak, tentu mereka akan melihat dinasti terdahulu itu bagus apa tidak, memberikan kemanfaatan kepada mereka atau tidak. Ketika bagus, tentu ada daya pengaruh. Artinya dalam konteks dinasti positif ini ya? Iya. Oh, ini sepertinya dinasti A ini bagus ini untuk dilanjutkan. Ketika ada anaknya dicalonkan, harapan mereka ya mereka seperti orang tua mereka ketika memimpin juga bagus. Sama bagusnya. Iya. Harapan. Maka di sini peran masyarakat sebagai pemilih itu posisinya lebih strategis lagi untuk menentukan jangan sampai dia memilih pilihan yang tidak tepat. Jadi mereka harus bisa menilai para calon ini seperti apa. Ini calon dinasti, ini bukan dinasti. Mana yang punya kompetensi yang tepat yang bisa membawa pemerintahan itu ke arah yang lebih baik. Baik, saya ke Bang Desi. Bang Desi, kita coba untuk menarik ini ke yang lebih luas, Pak. Lagi-lagi kita bicara dapur tadi, Pak. Apa yang dihidangkan itu sudah, artinya memang sudah digodok dulu di dapur baru dihidangkan, kan begitu. Nah, lalu bagaimana? Ada juga yang bertanya begini, bagaimana jika sebenarnya yang artinya yang menyantap dalam hal ini masyarakat ya, dalam hal ini yang akan menikmati itu justru dihadapkan dengan menu-menu yang sama di setiap kali waktunya. Artinya di setiap pemilu masyarakat dihadapkan dengan orang yang ya itu saja begitu. Nasi goreng lagi. Gitu ya. Gimana itu, Bang? Apakah kita bisa katakan dinasti juga gitu, Bang, sebenarnya? Dalam tatanan yang lebih luas ya. Bahkan Amerika pun sebenarnya begitu. Ya, sebenarnya putar-putar di situ. Iya, bahkan hari ini partai mereka cuma 2. Dan yang dicalonkan oleh masing-masing partai turun itu semuanya. Karena memang mungkin bedanya keluarga itu memang dipersiapkan. Artinya yang dibilang Bang Bus tadi, karena memang masyarakat memandang bahwa terah ini bagus, begitu ya. Jadi partai politik memang mempersiapkan orang-orang itu, keluarga itu dan keturunannya untuk memang jadi pemimpin. Karena dipandang bagus. Nah, ketika ini terpilih, ya ini akan jadi platform mereka di sana. Yang ini jadi oposisi. Sebaliknya ketika ini terpilih, ini akan jadi platform juga di situ. Yang ini jadi oposisi. Karena mereka sudah mungkin sistem politiknya sudah ideal kali ya. Partai tidak banyak. Ketika satu berkuasa, satu oposisi. Kalau kita kan oposisi tidak, mungkin koalisi iya. Karena kepengen sama-sama tetap menikmati hasil pemilihan tadi. Nah, dan itu saya yakini tetap menjadikan sebuah bentuk dinasti sebenarnya. Saya tertarik dengan Pak Ramadan tadi. Nah, yang dari Bangko. Salam hormat Pak Ramadan. Saya juga dari Bangko, Pak. Mungkin kapan ke Bangko kita ketemu lah. Ini sebuah kegelisahan sebenarnya. Kegelisahan dari masyarakat terhadap sistem politik kita. Dari sistemnya nggak ada yang salah, regulasinya tidak ada yang langgar. Tapi Pak Yudi tadi menyatakan ada etika politik. Bagaimana dengan etika? Etika politik di sini. Nah, etika itu sebenarnya dasar dari regulasi. Nah, sekarang etika itu sayangnya nggak berdampak seperti dampak melakukan tindakan pidana. Seperti berdampak melakukan pelanggaran. Pelanggaran etika ini ya reaksinya apa hasilnya adalah reaksi sosial. Hukumannya juga hukuman sosial.
dan hukuman sosial ini nggak mendatangkan efek jerah. Kalaulah Pak Ramadan tadi gelisah, dan yang seperti Pak Ramadan ini jumlahnya lebih banyak dari jumlah pemilih, misalnya yang gelisah pemilih ada 1000, yang gelisah seperti Pak Ramadan ini ada 700, 300 nggak gelisah, berubah sistem kita, dan cara memilih pun dan cara memandang siapa yang dicalonkan pun juga berubah. Yang paling ekstrim di pilkada, ketika tidak ada calon lain, ada calon tunggal itu yang dihidangkan. Dahsyat kan? Iya. Atau jangan-jangan kita atau memang konsolidasi kita konsolidasi politik kita berjalan baik. Gitu. Nah, tetapi Pak Ramadan, Pak Yudi ini dua orang yang ada di Jambi yang sudah mulai gelisah dengan praktek-praktek itu. Karena memang hari ini mungkin belum ketemu yang ideal tadi, yang dinasti tapi ideal. Ya. Kebetulan aja sekarang ini dinasti malah nggak ideal gitu. Jadi kegelisahan itu muncul, dan Pak Yudi malah menghimbau untuk pemilih seluruh Indonesia. Menurut beliau tadi, ayo kita cerdas dalam memilih. Nah, standar cerdas yang saya sampaikan tadi itu masih pada konteks menggunakan hak pilih. Standar kecerdasan yang dipakai oleh Pak Yudi tadi itu dalam mindset untuk menentukan siapa yang dipilih. Nah, itu sudah lebih lagi. Nah, makanya indikator kecerdasan tadi memang beda-beda. Nah, tergantung dari sisi kita memandangnya tadi. Tetapi saya sudah menanggapi positif kegelisahan ini ketika ditular-nalarkan kepada yang lain, itu akan membedakan hasilnya. Nah, tapi balik-balik ketika yang dihidang itu nggak banyak. Dan seputar itu saja. Pemilu ini nasi goreng, mie rebus, mie ayam. Pemilu besok lagi mie ayam, nasi goreng, mie rebus. Pemilunya lagi balik-balik itu aja. Ya, karena kita warga negara yang baik, yang hak pilihnya harus digunakan, mau nggak mau harus kita pilih. Yang kita pilih itu yang dihidangkan. Ada istilah itu, memilih yang terbaik dari yang ada. Nah, ada bentuk perlawanan, tapi ini kan dilarang. Ada yang bilang golput. Nah, kita negara juga jangan sampai golput. Ya, itulah. Ya, artinya kalaupun harus memilih yang ada aja kita pilih. Setidaknya memilih yang terbaik dari yang ada. Ya. Oke, menarik sih Bang. Baik, saya ke Bang Gus tadi. Sedikit tidak clear tadi dengan Bang Desi berkaitan dengan kasus-kasus hukum lah. Kita mengatakan kalau secara umum sih saat kita berbicara penyelenggaraan negara itu kan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Kalau dengan kondisi begini, tadi Anda mengatakan politik kekuasaan, dan dalam politik sah-sah saja bicara kekuasaan karena memang politik bicara kekuasaan. Tapi di saat pembicaraan mengenai kekuasaan itu lebih dominan, apalagi tadi konteks Anda mengatakan dinasti itu melanggengkan kekuasaan gitu ya. Apakah nanti tidak berdampak kepada kapan mau mikirin rakyatnya kalau begitu? Karena efektifnya kan kalau 5 tahun masa kepemimpinan, artinya 2 tahun sebelumnya juga sudah mulai masuk tahun pemilu kan begitu. Jadi gini, salah satu kelemahan dari politik dinasti itu yaitu tadi praktik KKN itu ruangnya terbuka untuk terjadi dengan dinasti itu. Iya, karena kan lobby-lobby politik kan lebih mudah. Terus pengambilan keputusan dan kebijakan juga saya rasa tidak berat dengan kekuasaan itu dipimpin oleh kelompok-kelompok tertentu tadi. Sehingga banyak kita temukan di lapangan kasus-kasus yang politik dinasti itu terjerat hukum. Tapi ada yang mengatakan justru ada untungnya juga, Bang. Kalau dengan mudahnya koordinasi, artinya proses pembangunan makin cepat, program bisa berjalan lebih cepat. Daripada kalau nggak kelop, yang justru lama perdebatan dan jadi kan. Ya, harapan kita seperti itu. Tapi kadang-kadang tujuannya memang untuk rakyat, sepanjang tujuan untuk rakyat gitu ya. Tapi kadang-kadang sering juga terjadi pelanggaran, tindakan korupsi dan sejenisnya. Karena dampak dari yang tadi. Iya. Seperti saya contohkan di Amerika Serikat. Ada juga politik dinasti. Presiden dulu ada George Bush ya. Kemudian ada anaknya George Walker Bush jadi presiden juga. John Kennedy, kemudian anaknya. Sebenarnya sepanjang mereka punya kapasitas dan bisa menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan untuk tujuan kerakyatan, inti dari pemerintahan dan politik kan untuk kesejahteraan rakyat sebenarnya. Sepanjang tujuan kesejahteraan rakyat, tidak masalah? Tidak masalah. Baik, kita tahan dulu Bang Gus dan Bang Desi. Pemirsa jangan kemana-mana, karena untuk Jambi akan kembali setelah pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi, dan seperti biasa di akhir acara Bang Gus. Ya, siap. Apa yang ingin Anda sampaikan? Secara hukum
dinasti politik itu tidak ada aturan hukum yang dilanggar. Secara prinsip bahwa setiap orang berhak untuk turut serta dalam pemerintahan. Yang pasti keikutsertaan dalam pemerintahan ini juga dibatasi dengan regulasi yang jelas, supaya dinasti politik ini tidak mempermudah ya tindakan-tindak nanti pelanggaran hukum yang terjadi. Baik. Dan juga peran kita semua, masyarakat, pemilih, dan media untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan umum ini berjalan dengan baik. Baik, Bang Desi. Ya, terima kasih. Pemilu 2024 untuk legislatif itu lebih kurang sekitar 272 hari lagi. Oke. Nah, menjelang itu sudah disuguhkan beberapa pilihan dan silakan rakyat memilih terkait dinasti ataupun tidak dinasti. Monggo di tracker track recordnya, dan ketika memang itu baik silakan. Nah, nggak ada yang dilanggar ya. Tapi ketika tidak baik, cut. Selesai sampai di situ. Selesai sampai di situ. Baik. Itu aja mungkin. Terima kasih atas kiranya Bang Desi Arianto dan Bang Burhanuddin dalam dialog Rumah Demokrasi hari ini. Pemirsa, demikian tadi dialog kami berkaitan dengan dinasti politik, dan tentunya kita akan berjumpa kembali dalam Rumah Demokrasi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.